dengan jumlah sekian untuk pondok pesantren Darul Quran ya. Kemudian ini kan tidak jelas investasi ini jeluntrungnya kemana, kemudian ruginya di mana, uangnya kemana kan tidak jelas. Kalau uangnya ini digunakan oleh Yusuf Mansur masuk ke pondok pesantren ini, berarti Yusuf Mansur memperoleh uang itu dengan cara yang zolim, cara yang tidak benar ya, cara yang tidak halal. Kalau masuk pondok pesantren ini tentu apakah itu untuk pembangunan, apakah itu untuk operasional, tentu uang haram jadah yang dimasukkan ke pondok pesantren ini. Nah, kalau gugatannya sendiri sudah selesai, gugatannya itu sudah saya draft 100% selesai, tinggal didaftarkan. Ya paling lama itu di minggu pertama bulan Oktober paling lama daftar gugatan ini. Oke, Pak. Mudah-mudahan tidak ada aral melintang dan Allah mengizinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sebagaimana yang sudah kami informasikan sebelumnya, pasca hasil putusan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Yeni Mustafa melawan PT Adi Perkasa, Adiansah, Yusuf Mansur, BMT Yayasan Daku, yakni dalam perkara investasi JPN Batubara, yang hasilnya kita ketahui memenangkan Pak Yeni Mustafa. Tentunya ini memicu reaksi dari para investor yang lain ya untuk ikut turut serta menggugat atau menuntut keadilan. Dan kemarin juga sudah Pak Jani sampaikan bahwa akan berencana segera mendaftarkan gugatan, yakni atas nama Bu Ilis ya Pak ya. Ya. Rahmah. Sebelumnya kan pastinya ada tahapan-tahapan atau prosedur yang harus dilalui, nantinya akan kita tanyakan kepada Pak Yeni Mustafa. Baik, Assalamualaikum Pak Yeni Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, ya sebagaimana pada sidang yang lalu Pak, atau gugatan yang lalu, Pak Yeni juga terlebih dahulu mengirimkan somasi kepada pihak Yusuf Mansur. Betul, betul nah, ya. Jadi sebelum gugatan saya layangkan, tentu sebagai itikat baik, saya mengajak bahwa BMT Darussalam dan kawan-kawan itu persuasif untuk menyelesaikan ini sehingga tidak melebar kemana-mana kan begitu. Tapi setelah saya kirim somasi 2 kali, BMT Darussalam juga tidak menanggapi, dan secara persuasif saya juga datang bersama jamaah yang lain, yaitu jamaah JPN yang lainnya, investor yang lainnya juga tidak ditemui dengan baik. Sehingga langsung saya mengajukan gugatan. Kebetulan gugatan itu atas nama saya pribadi dulu, karena kan yang lainnya masih tarik ulur, kemudian dokumennya belum lengkap dan lain sebagainya. Nah, saya kira kalau terlalu lama nanti saya menunggu teman-teman itu kan nanti kapan kan begitu. Lalu akhirnya saya ajukan gugatan pribadi dulu gitu. Kebetulan setelah putusan saya diputus dan ternyata hasilnya saya menang, itu ada beberapa teman yang berkasnya sudah lengkap, kemudian minta itu diajukan gugatan itu. Cuman saya bilang sama teman-teman waktu itu, ya sudah, nanti setelah gugatan saya, kemudian nanti gugatan saya bagaimana putusannya, menang atau kalah, tetap nanti saya ajukan gitu. Cuman saya memang mengajukan tidak bersama-sama, tetapi satu-satu gitu Mas. Nah, kebetulan ini kan beberapa bulan yang lalu sebenarnya punyanya Bu Ilis Siti Rohmah ini, investor ini kan sebenarnya dokumennya sudah lengkap dan saya sudah pernah mensomasi BMT. Ternyata BMT menurut kurir katanya sudah tidak berdomisili di sana kan begitu. Tetapi kemudian karena berkaitan dengan gugatan saya itu, mereka mengajukan banding dan masih tetap pakai alamat yang sama dengan yang dulu gitu. Nah, kemudian karena ini sudah, yang punya Bu Ilis ini sudah mau saya daftarkan gugatannya, sebagai itikat baik dari Bu Ilis melalui saya,
tentu saya ajukan somasi juga, Mas, begitu. Ya. Jadi kemarin tanggal 13 itu saya sudah ketemu Bu Wilis, kami berkaitan dengan draft gugatan, kemudian saya diskusikan berkaitan dengan alat bukti dan sebagainya. Nah, kemudian tanggal 14 September itu satu hari setelah pertemuan, jadi pertemuannya tanggal 13 September 2023, 14-nya kemudian saya layangkan somasi, Mas. Somasi. Jadi saya somasi, satu adalah yang saya somasi adalah BMT Darussalam. Baik. Kemudian Jam'an Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur. Kemudian yang ketiga Adiansah ini direktur dari PT Adi Partner Perkasa. Kemudian Dwi Yuda Adi. Kemudian PT Adi Partner Perkasa yang kelima. Kemudian yang keenam turut tergugatnya tetap Yayasan Program Pembibitan Penghafal Al-Quran Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran yang diasuh oleh Ustadz Yusuf Mansur. Enam ini adalah erat kaitannya dengan investasi batu bara yang disebut JBN itu yang terjadi di tahun 2009 itu. Nah, begitu, Mas, ceritanya. Jadi erat kaitannya. Jadi kalau Yusuf Mansur itu peran daripada Yusuf Mansur itu presentasi tentang bisnis batu bara yang dijalankan oleh PT Partner Adi Perkasa. Kemudian perannya Adiansah mengajak jamaah Masjid Darussalam itu untuk meninjau lokasi batu bara. Kemudian koperasi BMT Darussalam Madani itu membuat proposal dan menerima uang dari jamaah, begitu. Sementara yang menjalankan usahanya adalah PT Adi Partner Perkasa. Kemudian Yayasan Pondok Pesantren Pembibitan Penghafal Al-Quran Pondok Pesantren Darul Quran ini yang ditunjuk oleh Yusuf Mansur, menerima bagian Yusuf Mansur itu diminta oleh Yusuf Mansur kan bagiannya separuh dari keuntungan, kan begitu. Itu dimasukkan ke pondok pesantren karena Yusuf Mansur sebagai pengasuhnya, begitu, Mas. Oke, Pak. Ya, dalam somasi ini yang menjadi yang Bapak kirimkan pertama kali adalah nomor 1 ini BMT, Pak. Kemudian alasannya apa? Selanjutnya ini ada nama baru, Pak. Ini Dwi Yuda Andi ini. Posisinya sebagai apa, Pak? Jadi Dwi Yuda Andi ini di dalam investasi ini, Dwi Yuda Andi ini adalah yang menerima uang dari Bu Ilis. Bu Ilis itu kan Bu Ilis itu berinvestasi 250 juta. Kemudian dari 250 juta itu dibayar 3 kali. Yang pertama 50 juta itu ke BMT Darussalam, ke rekeningnya rekening BMT Darussalam, kemudian ada kwitansinya, kemudian dibuat perjanjian, kan begitu. Kemudian yang 200 juta itu diterima oleh Dwi Yuda Andi. Itu terbagi dalam 2 transfer. Yang 2 transfer masing-masing masuk ke rekeningnya BCA Dwi Yuda Andi ini. Atas nama Dwi Yuda Andi. Atas nama rekening Dwi Yuda Andi. Yang pertama adalah 50 juta, kemudian yang kedua adalah 150. Jadi jumlahnya yang masuk BMT itu 50, yang masuk ke Dwi Yuda Andi ini 200, jadi 250. Itu ditanamkan pada tahun 2009 investasi ini. Kemudian yang saya minta adalah karena di dalam perjanjian itu telah disepakati bahwa keuntungan itu per bulannya itu 10%. Namun itu kan tidak dibayar mulai dari Januari 2010 sampai dengan September 2023. Artinya ada sudah sekitar 12 tahun 9 bulan. Kalau dihitung bulan itu jatuhnya 153 bulan. 153 bulan. Ya, kalau Bu Ilis ini berinvestasi
250 kemudian dijanjikan 10%, berarti kan sebulannya itu kan harus menerima 25 juta. Nah, itu tidak dibayar selama 12 tahun 9 bulan. Artinya tidak, kalau dihitung bulanan 153 bulan. Jadi 25 juta kali 153 bulan begitu. Berarti nominal gugatannya nanti berapa nanti, Pak? Nominal gugatan secara keseluruhan kerugian itu kerugian material itu keuntungan yang tidak dibayar, kemudian modal yang tidak dikembalikan itu jatuhnya 4 miliar 75 juta. Ya. Kemudian kerugian imaterial itu kita minta 1 miliar. Jadi ada 5 miliar 75 juta. 5 miliar 75 juta. Oke, Pak Jeni, ini berarti somasi yang keberapa nih, Pak? Kalau ke BMT ini menjadi somasi yang kedua. Kemudian kepada Jaman Nur Khatib Mansur, Adiansah, kepada Dwi, kepada PT Adi Partner Perkasa, kepada YPPA itu somasi yang pertama. Oke, baik. Nah, ini berlaku sampai kapan? Kemudian kapan, Pak, rencananya nanti akan segera didaftarkan ini, Pak? Iya. Jadi ini kan saya kirimkan kemarin tertanggal 14, suratnya juga tertanggal 14, saya kirim juga hari itu. Ya. Itu saya kasih tanggal sampai saya kasih tenggang waktu sampai tanggal 21. Mereka harus bayar itu. Ya. Baik keuntungan maupun modalnya harus dikembalikan secara cash ya, cash dan sekaligus begitu ya. Ya. Nah, nanti bagaimana tanggapan sampai tanggal 21 ini kita nunggu tanggapan. Kita lihat situasinya. Apakah nanti kalau misalnya lewat tanggal 21, apakah ini langsung kita daftarkan gugatan atau kita somasi sekali lagi, itu nanti kita lihat situasi, Mas. Baik. Nah, kalau gugatannya sendiri sudah selesai, gugatannya itu sudah saya draft 100% selesai, tinggal didaftarkan. Ya paling lama itu di minggu pertama bulan Oktober paling lama daftar gugatan ini. Oke, Pak. Mudah-mudahan tidak ada aral melintang dan Allah mengizinkan begitu, Mas. Iya, Pak. Ya. Oke, Pak. Jadi ini ada perbedaan ya, jika gugatan Pak Jeni sebelumnya itu pihak yang tergugat ini berjumlah 5 orang ya, atau 5 tergugat. Ini sekarang 6 tergugat, Pak ya, dengan masuknya Dwi Yuda Andi. Jadi kemudian, pihaknya itu jadi Ibu Ilis Siti Rohma ini melawan 6 orang. Ya. Tergugatnya ada 5 orang, turut tergugatnya ada 1 gitu. Jadi Yayasan Pondok Pesantren Penghafal itu sebagai turut tergugat, Mas, nantinya gitu. Oke, baik, Pak. Ya, jadi ini tinggal menunggu jawaban dari pihak-pihak yang tergugat atau nanti disomasi ini ya. Kemudian nanti akan dipikirkan oleh Pak Jeni atau direncanakan akan segera disomasi kembali atau segera didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kota Bogor ya, Pak ya? Ya, jadi nanti gugatan ini saya daftarkan ke Pengadilan Negeri Bogor, Bogor Kota ya. Kenapa saya daftarkan ke sana? Karena di dalam perjanjian itu yang ditandatangani oleh BMT sebagai pihak pertama, kemudian Bu Ilis sebagai pihak kedua itu sudah memilih tempat kedudukan hukum. Jadi kalau nanti terjadi masalah akan diselesaikan melalui Pengadilan Kota Bogor begitu. Oke, Pak. Iya. Oke, Pak Jeni. Sebelum munculnya putusan kemenangan Pak Jeni, dulu sudah saya tanyakan seberapa optimisme Pak Jeni dalam memenangkan perkara ini ya. Pak Jeni menjawab 100% Bapak Jeni yakin. Nah, dengan melihat dokumen yang ada, alat-alat bukti yang diberikan oleh pihak Bu Ilis ini, apakah Pak Jeni sama juga optimisme, Pak? Saya masih optimis 100%. Ya. Artinya begini, aliran uang investasi itu jelas. Ditransfer kepada siapa? Ya kan, aliran dana dari Bu Ilis ini ditransfer kepada BMT, kemudian kepada Dwi Yuda Andi. Kan begitu. Jumlahnya 250. Kemudian itu tercatat di dalam sertifikat investasi itu juga 250. Kemudian bukti alat transfernya juga masih ada. Kemudian perjanjiannya juga ada. Kemudian juga tercatat di dalam
sertifikat investasi, Mas. Saya berkeyakinan bahwa ini akan menang juga, Mas, begitu. 100%. Walaupun ini beda yang menangani perkara ini, Pak, ya. Kemarin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang ini pengadilan yang di Bogor nih, Pak. Iya, tidak masalah. Beda yang menangani kan tentu beda yang menangani sesuai dengan ketentuan hukum, sesuai dengan alat bukti. Saya berkeyakinan bahwa ini akan menang juga 100%, Mas, ini insya Allah. Oke, gitu ya. Oke, baik. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ini sudah saya pelajari dengan benar ya. Saya walaupun yang menangani pertanyaan Mas Aji kan walaupun yang menangani berbeda, tapi Bapak masih tetap optimis. Saya tetap optimis, Mas, karena saya bukan pengacara maklar kasus, tetapi saya memang benar-benar pengacara. Kalau menangani suatu perkara akan saya lihat alat bukti, kemudian tata cara beracaranya, Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Jenny ya. Terima kasih Pak Jenny atas informasinya. Ya teman-teman, ya tadi yang disampaikan oleh Pak Jenny bahwasanya Pak Jenny sudah melayangkan somasi kepada pihak 6 tergugat ya, dengan mendapat kuasa dari Bu Elis Siti Rohimah ya Pak Jenny. Ya, dan kita tentunya doakan kepada Pak Jenny semoga di persidangan nanti ya, jikalaupun nanti akan didaftarkan, ini sama saja hasilnya akan memenangkan Pak Jenny Mustafa. Baik, mungkin ada yang ingin ada yang saya sedikit ya, harus saya klarifikasi. Ini kan si turut tergugat ini adalah Yayasan Program Pembibitan Penghafal Al-Quran ya, Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran. Kenapa ini diikutkan menjadi turut tergugat? Artinya dijadikan sebagai pihak, Mas. Ini biar netizen tidak bertanya-tanya, itu kan tujuan pondok bagus dan lain sebagainya kan. Supaya tidak salah paham, Pak ya. Ya. Tetapi begini, Yusuf Mansur itu dalam presentasinya mengatakan bahwa keuntungan daripada bisnis batubara ini ada 28,6%. Kemudian oleh Yusuf Mansur sendiri itu dibagi menjadi 3. Separuhnya itu bagian Yusuf Mansur, diminta menjadi bagian Yusuf Mansur dan dimasukkan ke pondok pesantren. Bagiannya kalau separuh berarti 14,3, Mas. Kemudian 3% menjadi si turut tergugat ini. Turut tergugat itu adalah Yayasan Program Pembibitan Penghafal Al-Quran Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran. Ini asuhannya Yusuf Mansur. Kenapa ini dijadikan pihak atau dijadikan turut tergugat? Ini harus ditarik karena ini yang menerima uang, menerima bagian. Jadi Yusuf Mansur itu dalam presentasinya mengatakan bahwa bisnis ini prospek, menguntungkan 28,6%. Kemudian oleh Yusuf Mansur itu dibagi menjadi 3, yang separuh 14,3% diminta oleh Yusuf Mansur nanti dimasukkan ke pondok pesantren asuhannya, yaitu yang saya jadikan nanti turut tergugat, Mas. Nah, kemudian yang 3%-nya menjadi haknya BMT karena mereka sebagai administrasi. Kemudian 11,3% itu menjadi haknya daripada investor. Nah, kalau uang ini kan uang investor itu kurang lebih awalnya di sekitar 55 miliar, Mas. 55 miliar. Kalau kemudian bisnis ini kan gagal tanpa ada kejelasan, bagaikan ditelan ombak laut. Kalau uang yang 55 miliar itu ternyata sudah masuk ke pondok pesantren Yusuf Mansur, apakah itu digunakan untuk pembangunan, apakah itu digunakan untuk operasional, maka cara-cara Yusuf Mansur itu untuk mendapat uang ke pondok pesantren dengan cara yang haram. Menurut saya, ketika dimasukkan ke sana dengan cara yang haram, tentu walaupun tujuannya baik juga haram, gitu, Mas. Jadi untuk wali murid juga harus tahu Yusuf Mansur itu mengatakan dengan jumlah sekian untuk pondok pesantren Darul Quran ya. Kemudian ini kan tidak jelas investasi ini jeluntrungnya kemana, kemudian ruginya di mana, uangnya kemana kan tidak jelas. Kalau uangnya ini digunakan oleh Yusuf Mansur masuk ke pondok pesantren ini, berarti Yusuf Mansur memperoleh uang itu dengan cara yang zolim, cara yang tidak benar ya.
cara yang tidak halal. Kalau masuk pondok pesantren ini tentu apakah itu untuk pembangunan, apakah itu untuk operasional, tentu uang haram jadah yang dimasukkan ke pondok pesantren ini. Ya, baik Pak. Ya, nah, itu tadi alasan mengapa. Jadi mungkin ada yang bertanya, mengapa sebuah yayasan atau pondok pesantren ikut turut tergugat ya? Karena memang yayasan ini turut serta menerima aliran dana tersebut, Pak ya. Betul. Ya, dan juga ada pihak baru lagi yakni Dwi Yudaandi, posisinya sebagai menjabat di BMT juga, menerima aliran dana dari Bu Siti Elis Rohimah. Baik, terima kasih Pak Azeni atas informasinya. Baik teman-teman, saya kira saya cukupkan sekian. Saya Aji dan Pak Azeni Mustafa dari Kota Wisata Jember mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.